agama itu harus bersanad. Kita bahas, tapi yang kita bahas ini sanad pun tidak ada. Itulah kenapa butuhnya sanad, supaya nanti di akhirat ilmu yang kita pelajari dari seorang guru ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena apa? Ilmu tersebut bersanad. Kenapa butuhnya sanad? Supaya nanti di akhirat ilmu yang kita pelajari dari seorang guru ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena apa? Ilmu tersebut bersanad. Salah Pak ya? Ini baru segelintir Pak. Belum kalau nanti bahas tentang dari mana kita dapatkan bacaan Al-Quran, sanadnya lari ke siapa ini orang Sulawesi. Bacaan Al-Qurannya ini sanadnya lari ke siapa? Ilmu fikih yang dipelajari oleh ulama-ulama yang terdahulu ini, sanad keilmuannya ini lari kemana? Jangan terlalu tinggi kita membahas. Karena sanad ini perlu Pak. Inilah yang mengantarkan kita ini sampai kepada Allah. Mustahil orang bisa sampai kepada Allah tanpa melalui guru. Betul enggak Haji? Maka perlunya kita ini mempelajari sejarah, mempelajari sanad-sanad keilmuan guru-guru kita dahulu. Iya. Ada. Iya. Kami setiap malam, kalau saya pribadi kan tidak setiap malam bergabung dengan dengan rombongan komunitas kami, enggak. Karena saya mengajar di pondok pesantren, paling saya kalau ada waktu saya baru kumpul, kemudian baru kita bahas. Ya. Kenapa kami bisa tahu ini? Karena lontara yang ada di mana? Sengkang dicocokkan dengan lontara yang ada di sini. Ya. Bukan baru diteliti. Ya. Kalau ini kan kita kalau mau pengen begitu nanti ada forumnya. Ada forumnya tersendiri. Karena memang amanah dari guru kami, jangan terlalu ekspos dulu. Ya, karena kami untuk sekarang ini punya program memang mendatangi tempat-tempat bersejarah. Ya. Mendatangi tempat-tempat bersejarah. Jadi mungkin aji-aji kaget mendengar ini. Loh. Memang pemahaman dulu kita, saya pun pertama sebelum saya mondok, karena saya tinggalnya di Palu, pemahaman saya orang yang pertama membawa Islam di Palu itu sebenarnya di Sulawesi ini ada 4 dai yang diutus dari Samudra Pasai. Jadi ketika Islam sudah berkembang di kerajaan Goa, barulah dari kerajaan Goa ini minta, yaitu seorang dai 4. Yang pertama itu utusan dari Samudra Pasai. Siapa itu? Datuk Tiro, Datuk Ribandang, Datuk Tiro, Datuk Fatiman atau Datuk Sulaiman, kemudian Datuk Karoma. Lah ini generasi mereka ini dengan generasi setelah Said Jumadil Kubra Al-Husaini Al-Asmad Khan. Jadi bukan para datuk yang pertama datang ke sini, enggak. Untuk masalah benarnya apa tidak, saya telah menyampaikan sejarah sesuai manuskrip. Bapak mau percaya apa tidak itu urusan. Ya, karena kami berbicara fakta, bukan bicara dongeng. Iya. Kami tidak bisa pasang target begitu, Pak. Karena yang kami teliti ini bukan cuma daerah Makassar saja atau daerah Sengkang saja atau daerah Goa saja, enggak. Karena semua kan ada kaitannya. Semua akan ada kaitannya dan dicocokkan dengan manuskrip yang ada di Jawa, yang ada di Sengkang, yang ada di Bone.
itu mau dicocokkan semua yang ada di Lombok. Karena saya Jumadil Kubro ini sebelum datang ke Sulawesi ini, kata guru saya, setelah dari Jawa, beliau memang dakwah dari beberapa tempat. Dan tempat terakhir, itu sejarah yang saya dapatkan baru-baru kemarin dari guru saya yang ada di Jawa. Dan itu sesuai dengan manusia. Jadi ini penelitiannya menentukan naskah. Ya. Belum masuk ke fisik. Belum ada fisik belum ya. Kemudian ada namanya, syarat yang kedua itu namanya apa ya? Tradisi tutur, kilawakola, menurut ini. Ya. Harus mendatangi orang-orang terdahulu. Orang-orang yang pegang naskah. Nah, kalau bahasa itu apa istilah ya tutur kalau bahasa apa namanya? Ya. Tidak bisa itu kita mendengar sejarah itu Pak, tutur dulu. Harus bicara naskah dulu. Sesuai naskah tapi tidak. Kalau sesuai naskah baru kita teliti ke tutur, kilawakola kalau bahasa Nabi. Setelah itu baru kita lewat namanya arkeolog. Kita samakan bentuk anunya ini. Contoh kuburannya ini, saya cuma di Kubro, bentuknya begini. Kita samakan dengan yang ada di sana. Karena setiap makom itu beda bentuk nisannya. Nah, itu yang perlu kita teliti. Dan itu memang ketika kami berbicara sejarah ini dengan orang-orang Sulawesi Selatan ini, termasuk orang-orang tua lama, kadang mereka langsung kaget loh. Kenapa? Karena mereka dahulu bukan berbicara tentang naskah. Tabe, mohon maaf. Banyak orang mengatakan Syekh Yusuf itu anaknya Nabi Khidir. Pernah dengar bahwa Syekh Yusuf itu anak dari Nabi Khidir? Ada. Ya. Itu mitos itu. Mitos. Kalau menurut Bapak percaya enggak? Enggak. Saya pribadi Pak waktu datang ke Sulawesi Selatan, yang pertama saya cari di Sulawesi Selatan ini siapa? Orang yang pertama mengislamkan orang Sulawesi Selatan. Dari mana saya tahu? Dari guru saya. Karena ada catatan sejarah di sana. Dia bilang orang Sulawesi, khususnya orang Sulawesi Selatan, yang pertama mengislamkan orang Sulawesi Selatan itu, yang paling banyak jasanya itu kakeknya Sunan Ampel. Setelah itu para datuk. Itu guru kami menyampaikan seperti begitu ketika kami ngaji tafsir. Kita sudah mendatangi anunya. Ya, dan saya itu dan teman-teman itu pribadi kami datangi makom-makom yang bersejarah. Tahunnya berapa, datangnya dia ke sini, meninggalnya tahun berapa. Ada bukti foto begitu. Ya, dan kami datangi memang. Ada sponsor ini, tim ini Pak, ada. Kalau sponsor kami tuh pakai biaya pribadi. Enggak pernah cari sponsor, enggak, karena memang kami butuh. Iya. Karena kenapa? Kami melihat pemuda-pemuda Sulawesi ini masa bodoh dengan sejarah. Insyaallah, mungkin sekian dulu. Waktu yang telah membatasi kita ini jadi pertemuan pembahasan. Sebenarnya ini baru perkenalan Pak, bukan pembahasan inti. Ini baru perkenalan supaya kita ini sadar bahwa kita kini kenal Islam ini dengan orang-orang terdahulu yang telah memperjuangkannya dengan mati-matian. Kalau sekarang kita bisa sujud, bisa doa yang enak, ibadah yang tenang ini karena tinggal enaknya. Supaya kita ini ingat-ingat dengan orang-orang terdahulu ini, maka kita perlu kupas sejarah. Mungkin sejarah yang saya ceritakan kepada bapak-bapak sini tidak sesuai dengan pendengaran kita yang dulu. Ya mungkin dulu kita dengar sejarahnya bukan berdasarkan fakta, berdasarkan naskah, berdasarkan kilawakola atau tradisi tutur. Maka agak bertentangan ketika kami sampaikan kisah yang sesuai dengan naskah. Semoga pertemuan kita ini, perkenalan kita ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan terus berlanjut sampai kapan? Ya, sampai batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sampai ajal datang.
Menuntut ilmu itu tidak memandang umur. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biyaril jannah fartau." Kalau kamu melewati taman-taman surga, ambil. Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga? Qol majlisul ilmi au majlisul zikr. Taman-taman surga itu kata Rasulullah yaitu majelis ilmu atau majelis zikir. Makanya kita Pak, kalau ada majelis ilmu jangan kita anggap remeh. Karena boleh jadi di situ ada ridhonya Allah yang Allah letakkan. Kadang hari ini kalau kita ada, mohon maaf, ketika ada orang baca taklim, mungkin dia yang baca mantan preman, kita anggap remeh. Wah, kamu orang sadar kau bacakan saya taklim. Enggak. Selagi itu kebenaran maka kita dengar. Itu salah satu bentuk tawaduk kita kepada Allah. Ambil yang baik, buang yang tidak baik. Sehingga apa? Kalau kita ambil yang baik, maka ilmu akan bertambah. Tapi kapan-kapan kita menuntut ilmu, diri kita ini tidak dikosongkan, nanti akan ada timbul rasa ego. Kalau sudah ego timbul, akan timbul rasa sifat sombong. Lah kalau sifat sombong sudah muncul, setengah mati diisi itu ilmu. Karena apa? Dia merasa sudah bisa. Maka ulama-ulama di Jawa itu mengajari kepada umat, walaupun mereka ini mondok puluhan tahun, guru saya itu ada yang mondok sampai 20 tahun. Tapi kalau ditanya, 20 tahun itu sedikit. Guru saya, almarhum Romo Kiai Zeron, rahimahullah, beliau seorang ahli tafsir, ahli hadis. Tapi ketika beliau mengajarkan kami tafsir Jalalain, beliau mengatakan, "Kang, saya ini dulu mondok menyesal kenapa tidak sungguh-sungguh. Loh, beliau ini sudah ahli tafsir, menguasai 15 cabang ilmu tafsir, tapi beliau mengatakan kepada kami santri-santrinya, saya itu menyesal mondok kurang lama. Padahal mondok beliau itu berapa? Bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, enggak. Nah, maka kita ini yang sudah tua-tua ini tanamkan dalam hati, saya akan menuntut ilmu sampai kapan? Idza lam yugorgir, kata Rasulullah. Sampai nafas sudah tenggorokan. Kalau sudah nafas tenggorokan, sudah selesai menuntut ilmu. Salah Pak ya? Dan tidak akan sia-sia orang yang menuntut ilmu. Mungkin kita tidak menghafal hadis. Mungkin kita bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis. Tapi kalau kita duduk dalam majelis ilmu, dalam mafhum hadis katakan orang duduk dalam majelis ilmu, duduk dengan para alim ulama, maka sama seperti duduk dengan saya, kata Rasulullah. Saya lupa hadisnya itu. Dulu kami sebelum wisuda disyaratkan apa? Hafal 2000 hadis. Sekarang itu 2000 hadis itu banyak hilang. Dulu syarat kami di wisuda di pondok harus hafal 2000 hadis. Sekarang itu hadis entah lari kemana. Tidak tahu kemana. Tapi intinya kalau dimutolaah lagi, insya Allah. Bapak-bapak gitu juga. Jangan bosan dengan ilmu. Tanamkan bahwa saya ini butuh dengan ilmu. Supaya apa? Supaya setiap hari kita ini dihitung ibadah. Kalau kita niat menuntut ilmu setiap saat, nanti kehidupan kita dihitung ibadah oleh Allah. Jangan nanti duduk di majelis. Tidak. Niatkan terus sampai saya mati, saya akan tetap menuntut ilmu. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin pembahasan kita ini pembahasan perkenalan dulu. Insyaallah jika Allah menghendaki ada umur panjang, saya ada umur panjang, bapak-bapak ada umur panjang, maka insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita bahas sejarah dulu. Setelah bahas sejarah baru kita masuk pembahasan yang lain. Insyaallah Pak ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka.